Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Masjid Istiqlal kaum muslimin. Ya, sepertinya memang imam besar Masjid Istiqlal itu semakin lama semakin terlihat kalau orang ini adalah orang yang pro terhadap Yahudi, pro terhadap Israel, pro terhadap musuh-musuh Islam kaum muslimin. Karena kalau kita lihat jejak rekam beberapa bulan terakhir ini kaum muslimin, ya sangat banyak kejadian-kejadian yang sangat membagongkan di Masjid Istiqlal kaum muslimin. Dari mulai waktu viral ada terbongkar 5 tokoh NU yang berkunjung ke Israel, ya, kemudian buntut panjangnya terbongkar hubungan mesra antara imam besar Masjid Istiqlal dengan orang-orang Yahudi Israel. Bahkan Masjid Istiqlal itu dijadikan tempat untuk sebuah seminar yang namanya PKUMI, ya, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Akan tetapi yang mengisi materi itu adalah pimpinan sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Yahudi Israel kaum muslimin, ya, Ari Gordon. Dan videonya sudah kita bahas juga itu kaum muslimin, ya. Kemudian beberapa hari yang lalu, ya, viral tentang kejadian, ya, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang kemudian menuai banyak polemik. Karena yang pertama, ya, kedatangan Paus Fransiskus ini disambut istimewa oleh imam besar Masjid Istiqlal, ya, sampai dicium-cium keningnya kaum muslimin, ya. Bahkan di Masjid Istiqlal itu diadakan juga sebuah acara yang melibatkan Paus Fransiskus, ya. Jadi Paus Fransiskus ini datang ke Masjid Istiqlal, kemudian di Masjid Istiqlal juga dibacakan Injil di sana. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kok bisa-bisanya kaum muslimin masjid tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat untuk membaca ayat-ayat yang jelas-jelas itu ayat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari ini juga ternyata viral lagi dan kejadian di Masjid Istiqlal lagi diisi dengan orang-orang yang secara tersirat, ya, dapat difahami bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pro terhadap Yahudi kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ternyata Masjid Istiqlal sudah sejauh itu kaum muslimin, ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Masjid Istiqlal diisi oleh orang-orang yang pro terhadap Yahudi Israel, yang pro terhadap musuh-musuh agama Islam kaum muslimin. Luar biasa parahnya, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita simak. Ini ada video di mana di dalam video ini ada seorang kakek-kakek yang pakai pakaian yang unik lah kaum muslimin, ya, pakai peci merah putih, ya. Kemudian, ya, pokoknya unik lah pakaiannya kaum muslimin, ya. Dia mengatakan haram mendoakan Palestina. Coba kaum muslimin, ya, kita tahu kondisi Palestina itu sedang digenosida oleh orang-orang Yahudi Israel, ya. Tapi kakek tua ini, ya, mengatakan tidak boleh mendoakan orang-orang Palestina. Karena apa? Mendoakan mereka itu justru malah dosa kaum muslimin katanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini parah ini kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Astaghfirullahaladzim. Coba kaum muslimin, kalau bukan otak Yahudi, ya, otak apa yang seperti ini kaum muslimin? Mendoakan saudara kita yang sedang dijajah di Palestina malah dikatakan haram, dosa besar. Coba. Sementara orang-orang Yahudi diajak masuk ke Masjid Istiqlal untuk mengisi seminar pendidikan kader ulama. Coba, apa kalau nggak pro dengan Yahudi kalau seperti itu kaum muslimin? Kan sudah jelas itu pro Yahudi kalau seperti itu kaum muslimin, ya. Melihat saudara kita di Palestina digenosida, dijajah oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, malah mendoakan mereka yang sedang dijajah disebut dosa besar, disebut haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaan ya orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada bagian tubuh lain yang sakit, maka yang lain akan merasakan. Bahkan demam, gak bisa tidur. Dan kita lihat saudara kita di Palestina kondisinya seperti itu. Ya, orang ini gak diajak untuk berjihad. Dan saudara kita di Palestina itu, ya, kita mendoakan saja mereka sudah senang, mereka sudah bahagia. Dan mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini malah mengatakan haram, mengatakan dosa besar mendoakan orang Palestina. Ya Allah, ini otak Yahudi nih, otak Yahudi jelas. Yang seperti ini bebas di Masjid Istiqlal ya. Sekarang jihadul akbar. Sekarang waktunya jihadul perang terbesar. Bukan perang otot, perang otak. Aduh. Katanya sekarang waktunya bukan perang otot, tapi perang otak. Kalau otaknya soak kayak kakek tua ini, mau perang apanya? Mau perang apanya? Kok bisa-bisanya mengatakan haram mendoakan saudara kita di Palestina? Dosa besar. Itu dari mana hukumnya? Mendoakan saudara sesama muslim dikatakan haram, dosa besar. Otaknya saja nggak waras. Kok bisa ngajak perang otak? Dan kasihan jamaahnya kaum muslimin. Ya Allah, orang seperti ini punya jamaah banyak kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wah, parah ini kaum muslimin. Tapi ya mungkin bisa jadi mereka ini ya peliharaan Yahudi kaum muslimin. Ya, peliharaan Yahudi. Ya buktinya di Masjid Istiqlal kaum muslimin, Yahudi, orang kafir, bebas. Bebas bisa masuk di sana kaum muslimin. Bahkan bukan hanya sekedar masuk saja, ya, membaca Injil di sana, mengisi seminar di sana, seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, pematerinya orang Yahudi. Ya Allah. Tapi ketika melihat ada di luaran, ya ada pengajian yang dibubarkan, ya, kemudian ada pendirian masjid yang ditolak, mereka mingkem, ya. Ada pengajian dibubarkan mereka mingkem. Ada masjid yang ketika mau didirikan ditolak mereka mingkem. Mendoakan saudara di Palestina dikatakan haram, dosa besar. Tapi Yahudi, orang-orang kafir diajak masuk ke Masjid Istiqlal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Perang otot sudah diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Ya Allah. Mana Majelis Ulama Indonesia ini ya? Kalau memang nggak ada gunanya ya bubar sajalah Majelis Ulama Indonesia. Ya. Orang seperti ini kok bisa-bisanya punya pondok pesantren, bisa-bisanya ngisi ceramah di Masjid Istiqlal, bisa-bisanya dianggap sebagai tokoh agama, dan Majelis Ulama Indonesia mingkem juga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Orang ini kan orang goblok kaum muslimin, ya, orang tolol ini kaum muslimin. Ini orang nggak ngerti sejarah ini kaum muslimin. Kok bisa menuduh bahwa saudara kita di Palestina itu nyerang duluan, nembak duluan? Ini kan tolol ini kaum muslimin. Berarti kan orang ini sudah menuduh bahwa saudara kita di Palestina itulah yang penjajah. Coba, tolol apa nggak tolol ini kaum muslimin? Ya, padahal dari dulu ya, sampai sekarang konflik di sana semuanya tahu bahwa yang penjajah itu Israel, Yahudi Israel. Kok bisa-bisanya Pak tua bangka ini mengatakan Palestina nyerang duluan? Coba, ya. Seandainya memang Israel itu yang dijajah oleh Palestina, Indonesia ini nggak mungkin tidak membuka ya hubungan diplomatik terhadap Israel. Itu loh. Dari itu saja
sudah terlihat lah kalau Bapak ini orang goblok ya. Tapi sayang kaum muslimin ya, Majelis Ulama Indonesia juga sepertinya nggak mampu mengatasi apapun lah ya. Mampunya cuma ya memberi label halal ke produk makanan ya. Bahkan produk elektronik saja ada label halalnya. Emang mau dimakan? Produk elektronik ada label halalnya. Coba ya, silakan browsing kaum muslimin ya. Kulkas ada label halalnya. Untuk apa? Untuk apa? Sementara barang-barang yang haram, Majelis Ulama Indonesia nggak berani mengeluarkan label haram. Coba itu keluarkan label haram. Minuman keras dikasih label haram. Ya. Nggak berani kan? Ya. Ya Allah, sedih melihat seperti ini kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat untuk bisa mengatasi orang-orang seperti ini. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan waktu konflik Al-Zaitun itu kaum muslimin, sudah jelas-jelas Al-Zaitun itu sesat kaum muslimin. Ya. Tapi Majelis Ulama Indonesia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lebih-lebih sekarang ya Imam Besar Masjid Istiqlal yang sudah jelas-jelas ya di Masjid Istiqlal sekarang sudah dijadikan sarang orang-orang Yahudi Israel kaum muslimin ya. Orang-orang Yahudi Israel bisa mengisi seminar ya, seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Nggak ngerti ulama seperti apa yang mau dicetak oleh Imam Besar Masjid Istiqlal itu. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik ya. Salah satu cara untuk kita kaum muslimin melawan orang-orang seperti itu ya, dengan kita giat belajar tentang bagaimana cara kita beragama yang benar kaum muslimin. Kita berusaha mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus soleh ya, sehingga kita tahu kaum muslimin ya, dengan siapa kita harus berloyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Dan seandainya semakin banyak orang yang mengikuti pemahaman salaf ya, mudah-mudahan orang-orang seperti yang kita tampilkan di video ini, seperti Imam Besar Masjid Istiqlal ya, dan juga orang-orang yang pro dengan Yahudi dari kalangan NU, Ormas Ijo ya, mudah-mudahan mereka segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sangat menyakitkan kaum muslimin ya. Mendoakan saudara kita di Palestina katanya haram, dosa besar ya. Sementara di Masjid Istiqlal orang Yahudi bisa masuk, orang ya, secara umum orang kafir bisa masuk, dan bukan hanya sekedar masuk ya, mereka menjadi pembicara dan menyebarkan ajarannya di sana. Na'udzubillah min dzalik ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kaum muslimin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.